Selamat pagi, siang, dan malam, dokter dan teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Deoka Adiatma Prabaswara dari Program Studi Sarjana Kedokteran dengan nomor induk mahasiswa 25025111124. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok SGD B5 akan mempresentasikan mengenai hasil student project kami pada blok biomedik fase 2 dengan judul Microscopic Structure of Respiratory System and its Clinical Correlation. Pada slide berikutnya, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagian-bagian dari student project kami yang didahului oleh perkenalan diri. Baik, terima kasih atas perhatiannya dokter dan teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan saya Sulis Dwi Wayu Puspita dengan NIM 25025111126 akan menjelaskan tentang latar belakang dari student project kami. Sistem respirasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari lingkungan. Melalui sistem ini, manusia memperoleh oksigen atau O2 yang dibutuhkan oleh metabolisme sel dalam menghasilkan energi atau ATP, serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil sisa metabolisme. Kekurangan oksigen dapat menghambat fungsi-fungsi organ, sedangkan penumpukan karbon dioksida dapat mengganggu keseimbangan asam basa tubuh. Sistem ini terdiri dari berbagai organ seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru yang masing-masing memiliki struktur mikroskopis berbeda sesuai fungsinya. Pemahaman mengenai struktur mikroskopis respirasi sangat penting dalam bidang kesehatan karena dapat membantu deteksi, pencegahan, serta pengobatan berbagai penyakit seperti asma, bronkitis, pneumonia, tuberkulosis, hingga Baik, kanker paru. sebelumnya perkenalkan saya Putu Aiswarya Renepratnya dengan 3 digit NIM terakhir 118. Dan di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Di mana yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana struktur histologis dari sistem pernafasan manusia, dimulai dari rongga hidung hingga alveolus. Dan yang kedua, bagaimana hubungan dari struktur histologis ini dengan fungsi fisiologisnya dalam proses pernafasan. Dan yang terakhir, apa hubungan dari perubahan pada struktur histologis dengan kondisi klinis seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Baik, saya akan melanjutkan dengan membahas tujuan, di mana tujuan awalnya adalah untuk memahami struktur mikroskopis sistem pernafasan manusia dari rongga hidung hingga alveolus, serta mengetahui hubungan fisiologisnya dan klinisnya. Lalu untuk tujuan khususnya yang pertama adalah untuk mengetahui struktur mikroskopis sistem pernafasan manusia dari rongga hidung hingga alveolus. Yang kedua adalah untuk menganalisa apa hubungan fisiologis dan mikroskopisnya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada beberapa kondisi klinis seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Oka Adiatma Prabaswara dengan nomor induk mahasiswa 25025111124. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 2.1.1 mengenai saluran mikroskopis pernapasan manusia bagian atas yang meliputi nasal, faring, dan juga laring. Secara histologis, nasal cavity dibagi menjadi 3 regio utama. Yang pertama vestibulum dengan epitelial berjenis stratified squamous epithelium dengan fibrissei sebagai rambut-rambut halus penyaring udara inspirasi. Yang kedua, regio respiratorik dengan pseudostratified columnar epithelium dengan sel goblet dan juga silia sebagai ciri khasnya. Dan yang ketiga, regio olfactorius dengan jaringan ikat lamina di bawah epitel yang mengandung kapiler berfenestrasi sebagai pemasok darah dalam jaringan yang besar, kemudian juga langsung mengalir ke sirkulasi sistemik, serta juga membantu dalam dehidrasi dengan sekresi serosa dan juga lendir. Secara histologis, bagian faring memiliki lapisan epitel yang dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan strukturnya. Pada nasofaring dengan jenis ciliated pseudostratified columnar epithelium, dan pada bagian orofaring dan juga laryngofaring memiliki jenis non-keratinized stratified squamous epithelium. Pada bagian lamina proprianya terdiri atas pembuluh darah, jaringan ikat longgar, kelenjar mukosa, dan juga agregat jaringan limfoid. Dan ototnya dilapisi oleh otot sirkular dan otot longitudinal. Sedangkan pada bagian laring memiliki lapisan epitel dengan jenis ciliated columnar epithelium dengan sel goblet, dan pada saat terjadi mekanisme pita suara terjadi perubahan epitel menjadi keratinized stratified squamous epithelium. Dengan bagian otot yaitu otot ekstrinsik dan juga otot intrinsik dilapisi oleh tulang yang melindunginya yaitu tulang rawan hialin dan juga elastin serta lamina propria berupa kolagen dan Sebelumnya, elastin. perkenalkan nama saya Maifar Senardian dengan 3 digit NIM terakhir 104 yang akan menjelaskan bagian 2.1.2 yaitu saluran mikroskopis sistem pernapasan manusia bagian conducting. Sebelumnya, trakea merupakan saluran utama pada sistem pernafasan yang tersusun atas epitel kolumnar berlapis semu bersilia dengan banyak sel goblet. Struktur ini berperan penting dalam sistem mukosiliar untuk menangkap dan mengeluarkan partikel asing dari saluran nafas. Di bawah epitel terdapat lamina propria yang terdiri atas jaringan ikat longgar dan pembuluh darah kecil yang berfungsi menyalurkan nutrisi. Lapisan submukosa mengandung kelenjar mukoserosa yang menjaga kelembapan lumen, sedangkan tulang rawan hialin berbentuk cincin berperan menjaga agar saluran tetap terbuka.
Bagian posterior trakea memiliki otot trakealis dan serat elastin yang memberikan fleksibilitas saat bernafas dan menelan. Trakea. Pada bronkus, struktur dasarnya masih menyerupai trakea namun mengalami beberapa perubahan sesuai percabangannya. Epitel respiratorinya tetap bersilia tetapi tinggi sel dan jumlah kelenjar mukoserosa berkurang pada cabang yang lebih kecil. Tulang rawan pada bronkus tidak lagi berbentuk cincin melainkan berupa flat yang tersusun tidak teratur dan ukurannya semakin kecil. Terdapat lapisan otot polos sirkular yang berfungsi mengatur diameter lumen bronkus serta jaringan limfoid pada dinding bronkus yang berperan dalam pertahanan imun mukosa. Pada bronchioles konduktif, struktur kartilago dan kelenjar submukosa sudah tidak ditemukan. Epitelnya berubah menjadi epitel kuboid bersilia dengan sedikit sel goblet dan didominasi oleh sel club yang berfungsi menghasilkan surfaktan ringan serta membantu regenerasi epitel. Lapisan otot polos menjadi lebih tebal dan memiliki peranan penting dalam mengatur resistensi aliran udara. Kombinasi epitel kuboid, sel club, dan otot polos yang menonjol menjadi ciri khas bronchiolus dalam mempertahankan aliran udara menuju alveolus. Pada Selanjutnya, saya Iputu Bayu Sunantara Ryohei dengan nomor induk mahasiswa 250251116 akan menjelaskan tentang subtopik 2.1.3 yaitu saluran mikroskopis sistem pernapasan manusia, bagian transisional dan respiratori. Pertama, bronchiolus respiratori. Bronchiolus respiratori berfungsi sebagai transisi antara saluran konduksi dan zona respirasi. Epitelnya menipis menjadi kuboid sederhana dengan sel clara yang mensekresikan surfaktan. Jaringan ikat longgar dengan serat elastik menjaga elastisitas lumen. Dan kontraksi otot polos dindingnya diatur oleh saraf otonom untuk mengontrol resistensi udara melalui bronkodilatasi dan bronkokonstriksi. Selanjutnya adalah ductus alveoli. Ductus alveoli menghubungkan bronchiolus respiratori ke alveolus. Dindingnya memiliki sedikit otot polos yang digantikan oleh serat elastin dan retikuler, membentukkan alveolar entrance rings. Epitel terdiri dari pneumosit 1 yang berfungsi dalam pertukaran gas dan pneumosit 2 yang menghasilkan surfaktan. Struktur elastik di sekitarnya mendukung kelenturan paru dan kerusakannya dapat berkontribusi pada gangguan seperti ARDS. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus adalah unit fungsional paru yang berbentuk kantong udara. Dindingnya yaitu septum intraalveolar terdiri dari epitel alveolar, endotel kapiler, dan membran basal yang membentuk barrier respirasi untuk pertukaran gas. Epitelnya didominasi oleh pneumosit tipe 1 untuk difusi gas dan pneumosit tipe 2 untuk sekresi surfaktan dan regenerasi. Makrofag alveolar juga turut hadir untuk pertahanan imun. Om Swastiastu, nama saya Putu Misha, itu Devi Widastra dengan 3 digit yang terakhir adalah 108. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur histologis dan juga fungsi fisiologisnya dari sistem pernafasan. Di mana bagian pertama dari sistem pernafasan adalah rongga hidung yang mempunyai peran penting dalam menyaring, menghangatkan, dan juga melembabkan udara sebelum masuk ke dalam paru-paru. Rongga ini dilapisi oleh epitel berlapis silindris semu bersilia, di mana sel silia ini bekerja sama dengan sel goblet dalam sistem mucociliary clearance, yaitu mendorong mukus berisi debu dan mikroorganisme ke arah faring agar saluran itu tetap bersih. Di bawahnya akan ada lamina propria yang banyak mengandung plexus kapiler dan juga kelenjar seromukosa untuk membantu pemanasan dan juga pelembapan. Ada nasofaring, ini adalah bagian paling atas dari faring yang masih mempunyai struktur yang mirip dengan rongga hidung, di mana epitel respiratorinya juga bersilia dan bergoblet untuk pembersihan mukosiliar. Perbedaannya terletak di lamina propria nasofaring, yaitu ada tonsil faringeal, itu jaringan limfoid yang jadi pertahanan imun lokal terhadap patogen yang ikut masuk. Ada nasofaring, ini adalah bagian paling atas dari faring yang masih mempunyai struktur yang mirip dengan rongga hidung, di mana epitel respiratorinya juga bersilia dan bergoblet untuk pembersihan mukosiliar. Perbedaannya terletak di lamina propria nasofaring, yaitu ada tonsil faringeal, itu jaringan limfoid yang jadi pertahanan imun lokal terhadap patogen yang ikut masuk. Ada laring yang terletak di antara trakea dan juga faring, di mana ini sebagian besar epitelnya juga epitel silindris bersilia untuk menjaga kebersihan dari mukosa. Namun di area yang sering bergesekan seperti pada pita suara sejati dan juga epiglotis, epitelnya berubah menjadi squamosa non keratinasi untuk melindungi jaringan dari getaran dan juga tekanan mekanik. Laring juga mempunyai kartilago elastik dan hyalin yang menjaga bentuk saluran serta otot intrinsik yang mengatur ketegangan pita suara hingga menghasilkan bunyi saat. Perkenalkan, nama saya Darian Aldrich Liu dengan nomor NIM 250251110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trakea yang memiliki peran sebagai jalur konduksi utama antara laring dan bronkus, di mana epitel mukosanya terdiri dari epitel pseudostratified columnar dan memiliki sel bersilia, sel goblet, sel basal, dan juga sel brush dan neuroendokrin. Lalu ada lamina propria yang berisi jaringan ikat longgar dan berisi pembuluh darah, lalu lapisan otot yang terdiri dari otot polos dan cincin kartilago yang berjumlah 16 adalah bronkus yang merupakan saluran konduksi udara yang menghubungkan antara trakea dan juga paru-paru, yang memiliki epitel pseudostratified ciliated columnar epithelium dan mengandung sel bersilia, sel goblet, dan juga club cell. Lalu ada lamina propria yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan berisi pembuluh darah kapiler dan sel basal yang terdiri pada membran basalis.
lalu submukosa yang terdiri dari kelenjar mukosa, lapisan otot yang terdiri dari smooth muscle, dan lapisan adventitia yang berisi jaringan ikat longgar dan pembuluh darah. Bronchioles terminalis yang merupakan cabang terakhir dari saluran konduktif sebelum masuk ke wilayah respiratori yang memiliki epitel berjenis simple kuboidal dan memiliki sel bersilia, sel goblet, club cell, dan juga sel neuroendokrin. Lalu ada lamina propria yang berisi jaringan ikat longgar yang memuat kapiler mikro, submukosa yang terdiri dari kelenjar submukosa, dan otot polos atau airway smooth Baik, muscle. izin memperkenalkan diri, nama saya Kalsorensi dengan nomor NIM 25025111116. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bronchiolus respiratorius. Bronchiolus respiratorius adalah bagian awal dari zona respiratori sejati, atau merupakan tempat pertama kali terjadinya pertukaran gas di paru-paru. Bagian ini dilapisi oleh epitel kuboid sederhana yang di ujungnya berubah menjadi epitel squamous sederhana. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat difusi gas. Di dalamnya ada sel bersilia dan juga sel klub. Sel klub ini berfungsi untuk membersihkan zat berbahaya dan menghasilkan surfaktan agar saluran pernafasan tetap stabil. Bronchiolus respiratorius tidak punya tulang rawan atau kelenjar submukosa, tapi ada polos tipis dan serat elastin untuk menjaga bentuk saluran dan mengatur aliran udara ke alveoli. Pengaturan ini biasanya dilakukan oleh nervus vagus. Di dindingnya juga sudah mulai muncul kantong alveolar kecil dan sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida bertukar. Kalau bagian ini rusak, seperti pada bronkiolitis atau COPD, bisa terjadi penyempitan lumen dan gangguan ventilasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cherry Sugito dengan NIM 25025111114. Alveolus merupakan unit fungsional terkecil dari paru-paru yang menjadi tempat utama pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Secara histologis, alveolus tersusun atas dua jenis sel epitel, yaitu pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Pneumosit tipe 1 berbentuk sangat tipis dan pipih, menutupi sekitar 95% permukaan alveolus. Ketebalannya, yang hanya sekitar 0,2 hingga 0,4 mikrometer, memungkinkan terjadinya difusi gas secara efisien antara udara di alveolus dan kapiler darah. Sedangkan pneumosit 2 berbentuk kubus dan berfungsi menghasilkan surfaktan, yaitu zat yang menurunkan tegangan permukaan alveolus agar tidak mudah kolaps saat ekspirasi. Surfaktan ini juga berperan melindungi jaringan paru-paru dan membantu distribusi udara saat inspirasi. Selain itu, terdapat makrofag alveolar yang berfungsi menelan partikel debu dan mikroorganisme sehingga menjaga kebersihan serta pertahanan imun pada paru-paru. Di sekitar alveolus juga terdapat serat elastin yang menjaga elastisitas paru sehingga paru-paru dapat kembali ke ukuran semula saat kita menghembuskan napas. Dari hubungan ini, dapat kita lihat bahwa struktur halus alveolus mulai dari ketipisan membran, produksi surfaktan, hingga keberadaan elastin, semuanya mendukung fungsi fisiologis utama, yaitu pertukaran gas secara efisien dan stabilitas paru-paru saat bernafas. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Bagus Krisna Widya Dharma Wirata dengan 3 digit NIM terakhir 122. Saya akan menjelaskan bagian pneumonia. Jadi apa itu sih pneumonia? Pneumonia adalah sebuah kondisi di mana masuknya mikroorganisme atau zat asing ke saluran pernafasan, terutama alveolus, yang menyebabkan inflamasi pada alveolus dan menghalangi terjadinya pertukaran gas. Dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis pneumonia, yaitu pneumonia infeksius dan non-infeksius. Pneumonia infeksius kerap kali disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, maupun parasit meskipun jarang. Sementara pneumonia non-infeksius sering disebabkan oleh debu dan zat beracun. Secara sekilas, patofisiologi dari pneumonia adalah yang pertama, masuknya patogen ke alveoli. Setelah masuknya patogen ke ruang alveoli, sel endotel alveoli melepaskan sitokin yang mendatangkan lebih banyak limfosit. Setelah itu akan terjadi inflamasi. Pada saat terjadinya inflamasi, dinding alveoli juga menebal dan mensekresikan mukus. Keadaan inilah yang menyebabkan terhalangnya pertukaran gas. Secara histopatologis, pneumonia dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama adalah fase kongesti. Fase ini ditandai dengan melebarnya dan menebalnya septa dan kapiler alveoli dan juga ditemukannya limfosit. Fase kedua yaitu hepatisasi merah. Hepatisasi sendiri berasal dari kata hepar. Pada fase ini, struktur paru-paru menjadi lebih kaku dan keras menyerupai hepar. Ditandai dengan terjadinya inflamasi, bertambah banyaknya limfosit, eritrosit, cairan pada ruang alveolus, serta ditemukannya fibrin. Hepatisasi abu-abu terjadi pada fase ketiga. Pada fase ini, keadaan alveoli hampir sama dengan fase sebelumnya. Hanya saja, limfosit dan eritrosit pada cairan di ruang alveoli mulai berkurang. Fase terakhir ada fase resolusi. Eksudat atau cairan pada fase ini sudah dicerna oleh makrofag secara enzimatis. Sel dinding alveoli pun berproliferasi, memperbaiki dinding intraalveolar yang sudah rusak.
Perkenalkan, nama saya Niputu Naradia, Kalendasari Swastika dengan 3 digit NIM terakhir 112. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asma. Asma sendiri merupakan satu gangguan inflamasi kronis dan reversibel pada saluran pernafasan, di mana hal ini dapat menyebabkan kejadian berulang dari gejala-gejala tertentu. Gejala tersebut meliputi yang pertama, wheezing atau mengi atau suara tidak enak pada saat bernafas. Yang kedua, menyebabkan pernafasan yang berat, dan seterusnya. Nah, asma sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah asma ekstrinsik, di mana asma ekstrinsik merupakan asma yang disebabkan oleh paparan terhadap zat asing yang memicu mekanisme alergi. Nah, ini berarti paparannya datang dari luar tubuh manusia. Berkebalikan dengan asma ekstrinsik, asma intrinsik merupakan asma yang disebabkan dari paparan atau hal-hal yang datang dari dalam tubuh penderita asma itu sendiri. Nah, penyebab dari asma itu bervariasi. Di sini ada pertama partikel airborne atau partikel yang dapat berpindah-pindah di udara seperti serbuk tanaman, bulu hewan, asap polusi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada obesitas, yang ketiga ada genetika, yang keempat ada hormon, dan juga yang terakhir penggunaan obat tertentu. Untuk obat tertentu ini contohnya adalah beta blockers. Secara patofisiologis, asma menyebabkan beberapa gangguan. Yang pertama ada bronkokonstriksi atau penyempitan dari lumen bronkus. Yang kedua ada airway hyperresponsitivity, di mana respons dari saluran pernafasan itu terlalu aktif sehingga menyebabkan permasalahan yang datang pada asma. Yang terakhir ada airway remodeling atau perubahan struktur dari saluran pernafasan yang akan dijelaskan pada slide histopatologi selanjutnya. Secara histopatologis, asma dapat menyebabkan beberapa perubahan dalam struktur dari saluran pernafasan itu sendiri. Di sini ada beberapa perubahan, namun saya akan menekankan dua poin penting. Yang pertama adalah perubahan pada epitel. Secara umum, epitel saluran pernafasan itu tidak seharusnya bersifat permeabel. Namun dalam konteks asma, epitel menjadi lebih permeabel dan fungsinya sebagai barrier atau pelindung menurun, sehingga zat asing dapat dengan lebih mudah masuk ke dalam jaringan pernafasan. Selain itu, sel gallbladder pada jaringan epitel sendiri meningkat dalam jumlahnya karena adanya hiperplasia atau metaplasia dari sel gallbladder itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan produksi mukus yang berlebih yang akan tentunya lebih lanjut menghambat jalan pernafasan itu sendiri. Yang kedua adalah adanya penebalan RBM atau membran dasar retikular akibat adanya peningkatan produksi protein-protein tertentu seperti fibronektin oleh ECM. Nah, hal ini akan menyebabkan saluran pernafasan jadi kaku dan akan menurunkan kemampuan dinding untuk meregang sehingga akan terjadi obstruksi pada pernafasan dan akan membuat pernafasan jadi makin sulit. Sekian dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kezia Vilari dengan NIM 25025111120. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada dinding bronkus, yaitu saluran udara besar yang membawa udara masuk dan keluar dari paru-paru. Kondisi ini menyebabkan dinding bronkus membengkak, memproduksi lendir berlebih, dan menimbulkan gejala seperti batuk berdahak, sesak nafas, serta rasa tidak nyaman di dada. Terdapat dua jenis penyakit bronkitis. Yang pertama, bersifat akut, yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus dan berlangsung secara singkat. Sedangkan yang kronis, berlangsung lama akibat dari paparan asap rokok, polusi, atau iritasi saluran napas yang terus-menerus. Secara patofisiologis, peradangan ini menyebabkan pembekakan pada mukosa bronkus dan peningkatan produksi lendir. Akibatnya, lumen atau saluran udara menjadi sempit. Sel epitel rusak juga melepaskan zat peradang seperti neutrofil dan makrofag yang memperburuk kondisi dan mengganggu aliran udara. Selanjutnya, histopatologis bronkitis. Pada bronkitis kronis, jaringan bronkus mengalami perubahan yang khas. Kelenjar mukus dan sel gallbladder membesar serta bertambah jumlahnya, menyebabkan produksi lendir berlebih. Silia pada epitel dapat rusak atau hilang sehingga kemampuan paru membersihkan lendir menurun. Selain itu, epitel mengalami metaplasia, yaitu perubahan bentuk sel menjadi tipe yang lebih tahan terhadap iritasi. Sel-sel radang seperti neutrofil dan makrofag menutupi jaringan, menyebabkan penebalan dinding bronkus dan penyempitan lumen. Kondisi inilah yang membuat penderita bronkitis mengalami batuk produktif dan gangguan pernafasan jangka panjang. Perkenalkan, saya Niko Indika Sri Kemuning dengan NIM 25025111102. Saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dan saran. Yang pertama mengenai kesimpulan. Jadi sistem pernapasan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup, khususnya melalui proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan itu memiliki struktur yang kompleks dan juga tersusun rapi, di mana sistem pernapasan ini dapat terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu saluran pernapasan atas, conducting part, dan juga bagian respirasi. Nah, secara histologis, struktur dari sistem pernapasan ini memiliki kaitan dengan fungsi fisiologisnya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada salah satu bagian, dapat menyebabkan kondisi klinis yang sifatnya patologis, seperti asma, bronkitis, atau pneumonia. Baik, yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama, saran bagi lembaga pendidikan. Nah, penulis berharap agar lembaga pendidikan dapat memfasilitasi pembelajaran terkait dengan sistem pernapasan berbasis praktikum. Penulis juga berharap agar lembaga pendidikan dapat memberikan edukasi terkait dengan penyakit sistem pernapasan serta faktor penyebabnya.
Kemudian, saran bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat melakukan observasi lebih mendalam, serta melakukan studi kasus nyata, sehingga mendapatkan data yang relevan dan juga akurat. Telah sampainya presentasi kami pada bagian kesimpulan dan saran, telah selesai pula presentasi kami dari kelompok SGDB 5 pada Student Project dalam blok Biomedik 1 fase 2 dengan judul Microscopic Structure of Respiratory System and its Clinical Correlation. Saya selaku perwakilan dari SGDB 5 izin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dari dokter dan teman-teman. Dan saya juga izin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam presentasi kami kali ini. Saya izin tutup presentasi kami kali ini dengan terima kasih.